Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi di Rayudi Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe. Halo teman-teman semuanya, senang rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini teman-teman ya. Nah teman-teman, sekedar informasi buat teman-teman, channel ini adalah channel seputar dunia elektronik rumah tangga dan juga otomotif ya. Jadi buat teman-teman yang punya mobil ada kendala-kendala, teman-teman boleh lihat di channel saya, barangkali bisa membantu untuk teman-teman bisa menambah pengetahuan, bisa memberikan solusi ya apabila ada kerusakan atau menganalisa setiap kerusakan pada kendaraan atau bagaimana cara memperbaiki dunia yang berhubungan dengan otomotif dan juga elektronik rumah tangga. Oke kawan-kawan, terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini. Yang belum subscribe, di subscribe dulu ya teman-teman ya. Dan teman-teman senantiasa sudah berpartisipasi untuk perkembangan channel ini. Nah pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin membahas lagi mengenai kulkas ya. Nah di YouTube sudah banyak sekali konten mengenai ini ya teman-teman ya, seputaran kulkas. Nah saya juga ingin membuat video ini tentunya untuk saling melengkapi ya. Nah, apabila teman-teman tidak dapat jawaban di channel yang lain, bisa dapat jawaban di sini, atau di saya tidak dapat, teman-teman bisa dapat di lain. Ya, berbagi pengalaman, semoga bisa menambah-nambah wawasan. Dan saya khususkan juga video ini untuk pemula ya, yang sedang belajar seputar elektronik rumah tangga. Nah dalam hal ini yang saya mau bahas adalah seputar kulkas yang nyetrum. Kalau kita pegang kulkas tuh ada kayak semut menggigit dan ngagetin ya. Serem kan ya, apalagi kalau ibu-ibu yang megang itu, wah pasti ngomel-ngomel tuh. Kenapa nih? Dan juga bisa membahayakan teman-teman ya kalau anak kecil megang atau apa gitu ya. Terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi biarlah teman-teman saat menonton video ini teman-teman simak sampai selesai, karena saya akan mengulas sangat detail ya mengenai kulkas. Tapi teman-teman di sini saya sudah memperlihatkan ada kompresor kulkas ya. Ini kompresor kulkas untuk satu pintu. Kalau dengan dua pintu itu perbedaannya hanya besar aja ya. Artinya kapasitasnya berapa PK atau kapasitas ini ya, outputnya yang sudah disiapkan pabrik. Kalau yang kulkas satu pintu tentu saja kompresornya tidak sebesar kulkas dua pintu ya teman-teman ya. Jadi perbedaan kulkas itu berbeda juga kompresornya. Tentu saja disesuaikan dengan kapasitas kulkas tersebut berapa liter gitu ya, sehingga kompresornya mengikuti, dan itu sudah ketentuan dan peraturan dari pabrik harus seperti itu, memang sudah ditentukan oleh pabrik. Nah teman-teman, apabila teman-teman di rumah ya kulkas yang saat ini mungkin dipegang itu nyetrum ya, pasti pegang bodinya gitu ya, tiba-tiba ada rasa setrum dan ngagetin gitu ya. Nah coba teman-teman colokan stop kontak utamanya ya, teman-teman balik ya, misalnya tadinya dia ke sana gitu ya, teman-teman coba cabut putar ke sini. Coba itu dulu langkahnya. Kalau masih nyetrum juga dengan cara seperti itu, nah teman-teman perlu mewaspadai ya, jangan sampai nanti kompresor ini sudah terjadi korslet. Nah untuk mengetahui kompresor ini sudah korslet bagaimana caranya, nah teman-teman boleh menggunakan multitester ya teman-teman ya. Nah tentu saja seperti yang akan saya praktekkan di sini ya. Nah saya akan coba tester dulu kompresor ini. Teman-teman bisa lihat di samping sini. Nah ini ada colokan ya untuk relay PTC ya, di sini saya lihat ya. Nah itu coba saya zoom biar lebih jelas. Nah ini ya, nah ini ada satu, ini untuk overload ya, ini ada dua sini ya buat startingnya. Nah kemudian satu lagi ini. Nah jadi teman-teman caranya, kalau teman-teman memang sudah dibalik kabelnya masih tetap nyetrum, coba teman-teman, tidak ada salahnya dong ya kan, kita mencoba untuk jadi kalau di belakang sini, jadi kulkasnya cabut dulu. Nah
Nah, kulkas cabut dulu. Nanti setelah kulkasnya dicabut, teman-teman boleh ambil, lihat ada relay petisi ya. Ada relay petisi di situ sama ada overload. Nah, jadi teman-teman periksa coba itu. Saya berikan contoh teman-teman ya. Ini hanya sekedar contoh aja buat teman-teman. Nah, jadi di sini ada seperti ini ya. Nah, ini ada overload. Nah, ini fungsinya kalau misalnya terjadi mati lampu, tiba-tiba dia menyala kembali listrik, maka alat ini akan mengontrol ya, untuk si kompresor akan start kembali atau menyala kembali. Atau bisa juga ada listrik berlebihan atau terjadi kerusakan pada kompresor, maka overload ini akan bunyi ya, akan memutuskan arus supaya tidak berbahaya teman-teman. Nah, kemudian ini adalah relay ya. Ini berfungsi juga untuk starting ya, buat start. Nah, misalnya jadi teman-teman cabut aja ya. Jadi kalau seumpamanya mau mencoba pakai tester ya, ini cara yang cukup sederhana aja. Jadi yang ada di belakang sini teman-teman cabut aja, gampang kok, tinggal pakai obeng, cabut dua-duanya. Nah, sudah tercabut kan. Nah, kemudian teman-teman bisa menggunakan tester ya. Nah, seperti ini. Oke, saya coba jauhkan dulu biar aduh salah ya, biar bisa fokus ke multitester ya. Oke, nah teman-teman lihat di sini saya akan taruh multitesternya. Bentar. Nanti teman-teman caranya cukup mudah ya. Jadi coba lakukan dengan cara seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita coba tes dulu testernya apakah hidup. Nah, jalannya taruh dikali 10 boleh, dikali 1 juga boleh. Nah, sekarang saya akan coba mentester dulu ini ya. Ya, untuk relay petisinya sama untuk overloadnya. Oke, kita tester dulu. 3 ini ya, kita bolak-balik aja. 3 ini kita bolak-balik aja. Nah, coba saya tester dulu ke sini ya. Kalau sini jalan nggak? Oke, jalan ya. Nah, sekarang ke bawah coba. Perhatikan testernya teman-teman ya. Oke, masih jalan. Jadi kita bolak-balik aja ini terus. Kita bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Nah, kalau ada yang putus berarti spool dalam sudah ada terjadi kerusakan ya. Nah, karena di sini sehubungan dengan terjadinya korslet pada ini ya, pada bodi kulkas ada nyetrum maksudnya ya. Nah, jadi teman-teman caranya gini. Pilih aja salah satu nih, tester bolak-balik sama aja. Mau min mau plus sama aja. Misalnya kita tempel di sini salah satu ya. Nah, kemudian kita tempelkan ke bodi. Nah, bodi itu sini. Sebentar, agak jauh lagi sedikit. Oke. Nah, masih tetap lihat di tester ya. Nah, jadi teman-teman boleh tempelkan ke bodi kompresornya. Mau taruh di sini boleh. Ya, ini bodi sama aja, semua ini sudah kena bodi ya, crown ya. Nah, coba lagi lihat testernya. Nah, teman-teman pilih salah satu. Misalnya ini untuk kita tes yang bawah dulu ya teman-teman ya. Kita tes yang bawah. Untuk overloadnya kita tes dulu. Kita taruh sini di bawah, terus ini kita tempelkan ke bodi. Nah, ini tidak boleh bergerak ya. Kita pindah lagi di sebelah atasnya atau bawahnya dua itu ya. Kita coba lagi. Nah, masih tidak bergerak, kita pindah lagi ke sini. Nah, tidak bergerak ya. Nah, teman-teman, jadi apabila salah satu di antara 3 ini pada saat kita tester ke bodi gini, tiba-tiba jarum itu bergerak kayak gini naik. Nah, teman-teman perlu waspada ya. Berarti kompresor ini sudah terjadi kerusakan, sudah korslet ya teman-teman ya. Sudah terjadi dalamnya kan ada gulungan, ada spool ya, gulungan itu ya. Dan itu kalau seumpamanya sampai terjadi seperti itu berarti bagian dalamnya sudah mengelupas sehingga itu terkikis pada bodi magnet di dalam itu ya, gulungan spool itu ya, sehingga dia kontak bodi. Nah, teman-teman, kenapa sampai ini bisa nyetrum? Karena pipa ini kan yang sebelah sini, pipa dorong ini kan masuknya ke kondensor, masuk ke dalam bodi ya kan. Nah, sedangkan satu lagi ini adalah pipa hisap yang dapat dari evaporator. Nah, sedangkan evaporator itu juga aluminium, di situ ada air. Nah, otomatis kalau ada short sedikit ya, terjadi short, maka akan ada listrik yang keluar ke bodi,
akan ketika kita memegang pasti akan terasa agak nyetrum. Jadi teman-teman perlu mewaspadai hal seperti itu. Nah, tapi apabila kabel pertama tadi sudah kita balik dan dia tiba-tiba sudah tidak nyetrum lagi, ada kemungkinan di bagian lain. Jadi teman-teman coba cek juga kabel yang di belakang itu, di belakang kulkas. Teman-teman boleh cek kabel yang ada di belakang kulkas itu ya. Sebentar saya kasih contoh biar lebih jelas teman-teman ya. Nah, sebagai contoh buat teman-teman ya, di belakang kompresor itu kurang lebih seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh. Nah, teman-teman harus mengecek kabel-kabel ya. Kabel utama yang di sini nih. Nah, dari soket utama teman-teman coba cek, takutnya kan ada yang digigitin tikus. Nah, dicek aja. Kalau kabel-kabel itu ada yang ngelupas, takutnya menempel di bodi. Ya kan, kalau nempel di bodi itu pun bisa short juga, bisa terjadi setrum pada bodi kulkas. Nah, itu sebagai contoh aja teman-teman ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang teman-teman harus periksa juga. Nah, teman-teman jangan lupa juga ya memeriksakan bagian ini. Ini juga adalah salah satu bagian yang bisa mengakibatkan terjadinya setrum pada bodi kulkas. Ini namanya thermostat. Nah, setiap kulkas tuh pasti ada thermostat ya. Nah, ini hanya sebagai contoh aja teman-teman ya. Nah, saya balik ya. Nah, ini termostatnya nih. Nah, jadi yang perlu teman-teman harus perhatikan, yang mau saya informasikan ya di sini ya. Jadi kenapa saya bisa mengkategorikan bahwa ini bisa mengakibatkan terjadinya korslet. Nah, karena di termostat ini ada yang namanya setrum langsung ya. Jadi dari colokan listrik pada saat kita mencolok listrik utama ya. Nah, salah satu listrik utama itu akan masuk langsung ke sini, salah satu dari dua ini teman-teman ya. Nah, yang satunya lagi itu kan langsung ke kompresor. Apabila termostatnya kita on, maka akan kembali masuk ke kompresor. Ya dong, masuk ke sini ya. Nah, di sini bisa mengakibatkan hal seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena di sini tuh banyak kabel. Ya, tumpukan kabel lumayan agak banyak di sini. Terhubung juga dengan switch pintu. Nah, di bagian sini teman-teman harus periksa. Takutnya kabel ada yang kelupas atau ada yang memang kemungkinannya kecil, tapi itu ada berkemungkinan juga ya. Takutnya pernah diservis orang, dia pada saat menyambung kabel di sini nggak bener kan. Nah, jadi teman-teman harus mengecek juga bagian sini. Apabila teman-teman merasa perlu dicurigai bahwa kabel itu bisa mengakibatkan short ya, maka itu diperbaiki juga teman-teman. Nah, jadi ada beberapa hal ya. Ya, jadi teman-teman barangkali sedikit informasi aja buat teman-teman tentang video ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa sedikit membantu teman-teman dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman ya, sebagai menambah-nambah pengetahuan kita ya teman-teman ya. Buat pemula yang masih belajar, jangan putus semangat ya. Terus belajar, jangan ada yang menghalangi untuk belajar sampai teman-teman bisa dan menguasai bidang yang teman-teman inginkan. Oke teman-teman, saya rasa mungkin itu aja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman di kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu dari saya buat kalian semua. Jangan lupa dukung channel ini ya, like, komen, dan juga subscribe. Semoga kita semua diberkati dalam segala pekerjaan tangan kita. Oke, sampai kita ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Salam sukses selalu, Rayu di channel. Bye.